Salam untuk Bapak Ibu semua, kembali lagi bersama saya di channel ini, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi dunia pendidikan, informasi guru, informasi honorer, informasi lainnya relevan seputar dunia pendidikan. Pada kesempatan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu pensiunan PNS dimanapun berada. Saya yakin Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap selalu semangat. Di video kali ini yang perlu saya bagikan kepada Bapak Ibu dan perlunya Bapak Ibu ketahui bahwa ini adalah informasi terkait gaji Bapak Ibu pada Februari 2025. Di mana terbaru informasi ini Bapak Ibu ada rincian gaji Bapak Ibu ya yang dicairkan oleh Taspen pada bulan 2 Februari 2025. Jadi satu informasi ini Bapak Ibu yang dimuat oleh media nasional dengan judul Rincian Taspen Gaji Pensiun PNS 2025 sesuai golongan. Nah, ini Bapak Ibu yang sudah pasti bakal ditransfer dan bakal Bapak Ibu menerima, di mana Taspen mencairkan gaji sesuai golongan masing-masing para pensiunan PNS Bapak Ibu ya di tahun 2025 pada bulan Februari 2025. Dan penting kita ketahui bersama karena ada perubahan Bapak Ibu ya, ada perubahan ke gaji Bapak Ibu. Jadi mari kita ketahui bersama berapa perubahan gaji pada 2025 ataupun adakah perubahan gaji karena di mana isu selama ini telah beredar mengalami kenaikan gaji pada tahun 2025. Jadi Bapak Ibu mari kita simak bersama informasinya. Jangan di skip karena bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui informasinya secara detail dan lengkap, simak sampai selesai. Dan sebelumnya silakan support channel ini dengan cara share, like, comment, and subscribe serta aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap informasi yang kita bagikan dapat tersalurkan kepada Bapak Ibu semua. Lanjut kita pada informasinya. Jadi Bapak Ibu inilah informasinya dari KBRN Jakarta tahun 2025 membawa kejelasan bagi para pensiunan PNS dengan ditetapkannya gaji pensiun berdasarkan golongan masa kerja. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2024. Maka nominal gaji pensiunan PNS pada Taspen ditentukan dari masa kerja dan golongan terakhir sebelum purna tugas. Golongan dengan masa kerja lebih tinggi mendapatkan penghasilan bulanan lebih besar dibanding golongan lebih rendah. Maka itu Bapak Ibu, berikut ini rincian Taspen gaji Bapak Ibu pensiunan PNS tahun 2025 sesuai golongan. Golongan 1 mendapatkan Rp1.748.100 sampai Rp1.962.200. Dan 1B Rp 1.748.100 hingga Rp 2.077.300. Golongan 2 Bapak Ibu, golongan 2A mendapatkan Rp1.748.100 hingga Rp 2.833.900. 2B Rp 1.748.100 hingga Rp 2.953.800. 2C Rp 1.748.100 hingga Rp 3.078.700. Dan 2D Rp 1.748.100 hingga Rp 3.078.700. Berikutnya golongan 3
Golongan 3A Rp 1.748.100 rupiah hingga Rp 3.558.600 rupiah. Dan 3B Rp 1.748.100 rupiah hingga Rp 3.700.900 rupiah. Dan 2C dan 3C Rp 1.748.100 rupiah hingga Rp 3.866.100 rupiah. Dan 3D Rp 1.748.100 rupiah hingga Rp 4.029.600 rupiah. Golongan 4 Bapak Ibu yang terakhir, 4A mendapatkan Rp1.748.100 rupiah hingga Rp 4.200.000. Dan 4B mendapatkan Rp1.748.100 rupiah hingga Rp 4.377.800 rupiah. 4C Rp1.748.100 rupiah hingga Rp 4.562.900 rupiah. Dan 4D Rp1.748.100 rupiah hingga Rp 4.755.900 rupiah. 4E Rp 1.748.100 rupiah hingga Rp 4.957.100 rupiah. Jadi Bapak Ibu, itulah rincian gaji Bapak Ibu yang akan diterima dan bakal ditransfer oleh PT Taspen pada bulan Februari 2025. Selain rincian nominal, batas usia Bapak Ibu pensiunan juga penting diketahui oleh para PNS ataupun oleh para pensiunan yang sudah pernah tugas PNS Bapak Ibu ya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 bahwa batas usia para pensiun tergantung jabatan yang diduduki. Pertama, untuk jabatan manajerial PNS yang menduduki jabatan pimpinan tinggi utama atau madya dan tinggi pratama akan pensiun di usia 60 tahun. Khusus untuk PNS yang menduduki jabatan administrator dan pengawas akan dipensiunkan di usia 58 tahun. Dan jabatan non-manajerial ataupun PNS yang menduduki jabatan pelaksana akan pensiun di umur 58 tahun. Dan jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 di mana pejabat fungsional ahli utama para pensiun di umur 65 tahun. Sementara itu, bagi pejabat fungsional yang menduduki jabatan ahli madya, pensiun di umur 50 tahun. Dan ahli muda, ahli pertama, dan keterampilan 58 tahun. Bapak Ibu, itulah aturan ini yang memastikan kejelasan bagi setiap PNS dalam menjalani masa purna tugas, di mana pemerintah optimistis kebijakan ini meningkatkan kesejahteraan pensiunan PNS di seluruh golongan. Demikian informasinya Bapak Ibu yang dapat saya bagikan, semoga bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan terima kasih, sampai jumpa pada informasi berikutnya yang selalu saya update kepada Bapak Ibu yang selalu Bapak Ibu butuhkan. Terima kasih Bapak Ibu.